anak-anak, bertemu dengan saya Ibu Mian. Pada video ini kita akan belajar latihan soal mengenai aritmatika sosial. Soal yang pertama sebagai berikut, kita baca sama-sama sekaligus kita identifikasi. Diketahui, seorang pedagang membeli 12 kotak masker. Satu kotaknya dibeli seharga 25.000. Saya tulis maskernya ada 12 kotak. Lalu harga belinya sama dengan 25.000 per kotak. Kemudian pedagang tersebut menjual masker di tokonya seharga 3.000 per helai. Harga jual sama dengan 3.000 per helai. Kemudian memberikan harga spesial yaitu 100.000 untuk pembelian 3 kotak sekaligus. Ya, Andi adalah pelanggan dari toko tersebut dan membeli masker sebanyak 6 kotak sekaligus. Dan sisanya berarti 6 kotak lagi ya, terjualnya itu per helai. Nah, satu kotak masker berisi 50 helai. Saya tulis satu kotak isinya 50 helai. Maka apakah pedagang tersebut mengalami keuntungan? Ditanya untung atau rugi, ya. Lalu berapa persen? Itu pertanyaannya. Jawab. Nah, sebelum menjawab ini, saya bagi dulu maskernya itu menjadi 2 bagian. 12 kotak, ya. Nah, ini 6 kotaknya itu dijual kepada pelanggannya, yaitu Pak Andi. Sehingga dari sini dia memperoleh 200.000 kan? Kan tadi dia kalau beli 3 kotak sekaligus 100.000. Sedangkan Pak Andi membeli 6 kotak sekaligus. Tentu dari situ dia sudah dapat 200.000. Lalu sisanya 6 kotak ini dijual per helai. Kita hitung harga jual dari yang ini dulu. Harga jualnya nih kita hitung. 6 kotak itu terdiri dari berapa helai? Tentu dikalikan dengan 50 helai kan? Sama dengan 300 helai masker. Ya. Lalu harga jualnya berapa? Harga jualnya sama dengan 300 helai itu tadi dijualnya satu helainya sebesar 3.000 rupiah. Udah? Maka harga jual sama dengan berapa? 300 dikali 3.000? 900.000 ya. Ini sudah pasti untung banyak ini. Jadi kita total dulu. Total pendapatan atau harga jualnya berapa? Ini 200.000 dari yang 6 kotak dan 900.000 dari yang 6 kotak. Berapa itu? 200.000 ditambah 900.000 sama dengan 1.100.000. Jadi untung banyak ya kalau jualan masker ini. Kemudian kita udah tahu nih keuntungannya, pendapatannya 1.100.000. Apa yang perlu sekarang infonya? Harga belinya ya kan, modalnya kita belum tahu tadi. Ya, tapi diketahui satu kotaknya tadi 25.000 dan dia beli 12 kotak. Kita hitung dulu harga belinya. Harga beli atau modal ya. Modal. Itu 25.000 dikali 12 kotak. Sama dengan berapa itu? 300.000 ya. Nih, ini modalnya 300.000, harga jualnya tadi yang ini, yang paling bawah ini, harga jualnya tadi 1.100.000. Harga jualnya 1.100.000. Nah, coba kalian lihat. Terjadi harga jual lebih dari harga beli. Maka yang terjadi adalah keuntungan. Berapa untungnya? Keuntungannya adalah harga jualnya dikurang modalnya atau harga beli.
sama dengan 1.100.000 dikurang 300.000. Sama dengan berapa itu? 800.000 ya. Nih, untung banyak kan? 800.000 dari modal cuma 300.000. Kemudian yang ditanya adalah persentasenya, persentase keuntungan. Rumusnya adalah berapa untungnya? 800.000 bagi pendapatannya berapa? 1.100.000 kali 100%. Ini nanti silakan diolah. Bagi 100.000 bagi 100.000, maka di sini 800/11% itu sama dengan 72,72%. Untung banyak ya. Kemudian contoh soal berikutnya. Daniel membeli laptop bekas. Harganya 2,9. Wajar murah ya. Merek A. Setelah mendapat potongan harga 15%. Nah, ini harga ini sudah termasuk potongan 15%. Yang ditanya adalah harga jual laptop tersebut. Berarti harga sebelum didiskon atau harga pada label. Gitu ya. Dijawab, harga jual sama dengan harga beli per, ini keadaan normal 100%, dikurang diskonnya berapa. Seperti itu. Maka harga jual sama dengan harga belinya itu tadi 2.975.000 per 100% dikurang diskonnya 15%. Ini sama dengan 2.975.000 per 85%. Lalu ini gimana membaginya ini? Tentu 85% ini kan sama dengan 85/100, ya kan? Jadi ini saya ubah menjadi perkalian. Ini kan pembagian. Ini pembagian saya ubah jadi perkalian. Menjadi 2.975.000 kali. Nah, 100-nya ini jadi pembilang, 85-nya jadi penyebut. Nanti dicari hasilnya menjadi 3.500.000. Nah, inilah harga jual laptop tersebut. Setelah diskon 15%, jadilah segini harga jadinya, harga belinya. Soal ketiga, Iren. Nah, ini perempuan ini, pedagang beras. Membeli 3 karung beras, di mana satu karung merek A, brutonya 30 kilo itu dibeli 300.000. Kemudian 2 karungnya lagi itu merek berbeda, merek B. Brutonya sama, 30 kilo. Harganya beda, 660.000. Beda merek, beda harga. Kemudian Iren menggabungkan 3 karung beras tersebut. Digabungkan, lalu dijual per kilo. Dari situ semua, Iren mengharapkan keuntungan 20%. Nah, tapi beras itu nggak semuanya bisa dijual ya, ada berat kemasan. Di mana berat kemasannya itu adalah 1% dari setiap karung. Oke? Paham soalnya ya? Kita identifikasi dulu soalnya apa aja yang diketahui. Pertama, beras merek A. Beras merek A itu brutonya 30 kg. Harganya tadi 300.000. Kemudian beras merek B itu harganya 660.000 untuk 2 karung. Ya, berarti saya tulis langsung di sini 60 kilo ya. Karena tadi kan 1 karungnya 30 kilo. Sama dengan 660.000. Kemudian Tara sama dengan 1%. Lalu ditanya berapa dijual dengan mengharapkan keuntungan 20%.
menjawab. Pertama, kita hitung dulu taranya ya. Tara 1 karung, yaitu 1% dikali 30 kg. Maka 1/100 dikali 30 kg sama dengan 0,3 kg. 1 karung. Tadi ada berapa karung? 3 karung. Maka tara 3 karung adalah 3 dikali 0,3 kg sama dengan 0,9 kg. Lalu apalagi yang kita hitung? Netonya atau berat berasnya, berapa kilo yang bisa dijual. Tentu kita kurangkan ya. Neto saya teruskan di sini aja. Next. Neto sama dengan bruto dikurang tara, ya kan? Brutonya berapa? Ini brutonya ada 30 kilo, ada 60 kilo, berarti totalnya 90 kilo kan? 90 kg. Dikurang taranya tadi berapa? Ini taranya dari 3 karung ya. 0,9 kilo. 0,9 kg. Maka ini sama dengan 89,1 kg. Nah, 0,1 kg ini kan nggak mungkin terjual lagi berasnya. Jadi kita bulatkan aja ke bawah menjadi 89 kg berasnya. Sudah? Kemudian kita hitung modalnya. Modalnya berapa tadi? Modal beras. Tentu 300.000 ditambah 660.000 tadi ya. Yang ini modalnya. Beras A 300.000, beras B 660. Kita jumlahkan ini menjadi 960. 960.000. Inilah modalnya, ini netonya. Sekarang kita hitung laba yang dimau 20% itu berapa? Tentu 20% dari modal. Kita hitung dulu keuntungan 20% itu maunya itu berapa. Maka 20/100 dikali modal 960.000. Ya, ini sama-sama dibagi 20 sisa 1 bagi 20 sisa 5. Maka 960.000 dibagi 5 sama dengan 192.000. Inilah laba yang diharapkan. Jadi, kalau segini laba yang diharapkan dengan modal segini, maka harga jualnya berapa? Harga jual seluruhnya sama dengan modal tadi 960.000 ditambah laba yang diharapkan yaitu 192.000. Maka harga jual seluruhnya adalah 1.152.000. Ini seluruhnya. Maka harga jual per kilo berapa? Tentu 1.152.000 dibagi 89 ya. Kan berasnya ada 89 kilo. Sama dengan 12.943 rupiah atau kita bulatkan menjadi 13.000. Gampang ya cara penyelesaiannya. Saya simpulkan, jadi supaya Iren mendapatkan untung 20% dari 3 karung beras ini, maka dia hendaknya menjual berasnya seharga 13.000 per kilo. Soal nomor 4. Ini soal menabung bunga. Namanya Audrey, menabung di bank ABC. Yang ditabungnya 6 juta. Bunga dari banknya 12% per tahun. Nah, Audrey berharap setelah beberapa bulan dia menabung uang di situ, uangnya jadi 6.420. Sekarang pertanyaannya, berapa bulan Audrey harus menyimpan uangnya di bank itu supaya bertambah menjadi
6.420.000. Kita identifikasi dulu apa yang diketahui. Diketahui tabungan pokoknya yaitu 6 juta. Lalu persentase bunga dari banknya yaitu 12% per tahun. Lalu ini bertambah menjadi, berarti keseluruhannya ya, menjadi 6.420.000. Ditanya berapa lama harus menabung uang di bank tersebut. Jawab, yang pertama kita cari adalah bunganya dulu ya. Tadi A sama dengan M ditambah I. Jadi kita mau menghitung bunganya berapa, tentu A dikurang M. Bunganya menjadi 6.420.000 dikurang 6 juta. Maka bunganya adalah 420.000. Ini bunga yang diperoleh Audrey. Pertanyaannya apa? Harus berapa lama menabung di bank agar bunganya jadi segini? Tuh kan? Maka kita gunakan rumus. Saya teruskan di sini ya. I sama dengan M dikali persentase dikali T per 12. I-nya tadi sama dengan 420.000 sama dengan M-nya 6 juta dikali persentasenya 12%, 12 per 100 dikali ini T, ini ditanya per 12. Lalu dibagi, mana yang bisa dibagi? Bagi 12, 1 ya. Bagi 100, bagi 100. Tentu yang tersisa adalah 420.000 sama dengan, ini enggak 6 juta lagi ya, 60.000 jadinya, karena dua nolnya sudah dicoret. 60.000 dikali T. Lalu, maaf kalau coret-coret, T sama dengan, tentu 420.000 dibagi 60.000. Ya, bagi 10.000, bagi 10.000. Rupiah. Maka 42 bagi 6, 7 bulan. Jadi kesimpulannya adalah Audrey harus menabung uangnya 6 juta ini selama 7 bulan di bank ABC yang memberikan bunga 12%. Maka setelah itu barulah uangnya bertambah menjadi 6.420.000. Soal berikutnya, ini mengenai pajak. Glenn makan bersama keluarga di sebuah restoran dengan memesan sebagai berikut. Banyak ya. Nah, harga tersebut belum termasuk pajak. Ya, biasa seperti itu. Maka berapakah harga yang dibayar oleh Glenn pada restoran tersebut? Pajak biasanya 10%. Jawab, kita tulis dulu apa yang diketahui. Kita tulis dulu ya, apa aja yang dipesan. 2 rice bowl. Itu satu porsinya 23.500. Kalau dia pesan 2 porsi maka menjadi 47.000 ya. Ini sudah. Kemudian capcay 42.000. Capcay seafood itu sebesar 42.000. Ini sudah. Kemudian kepiting cumi harganya 189.000. Juga sudah. Kemudian 2 porsi sayur. 2 sayur. Kalau satu porsi 39.000, maka 2 porsinya menjadi 78.000 ya. Ini juga sudah. Kemudian jus jeruk 15.000, jus jeruk. Banyak ini pesanannya, 15.000.
Kemudian jus melon. Jus melon itu 21.000. Kemudian 2 botol air mineral, 9.000 satu botolnya. Kalau satu botolnya 9.000, 2 botol berarti 18.000 ya. Kalau bisa langsung kita jumlahkan ini. Menjadi total belanjanya itu adalah bilnya 410.000 rupiah. Kemudian ditanya adalah harga beli yang mana sudah dikenai pajak 10%. Ya, jawab. Caranya gampang banget. Kita hitung dulu pajaknya. Pajak sama dengan 10% dari total konsumsi kita, yaitu 410.000. Maka 10 per 100 dikali 410.000. Berapa itu? Dibagi 100. Lalu dikali 10, sisanya dikali 10. Menjadi 41.000 pajaknya ya. Jadi total yang dibayar berapa? Tentu konsumsi kamu 410.000 tambah pajaknya 41.000. Ini biasa terjadi di restoran ya. Harga pada menu itu belum termasuk pajak. Giliran kita bayar bilnya, harganya memang lebih dari daftar di menu karena dikenai pajak 10%. Maka kalau dijumlah ini menjadi 451.000. Dah? Jadi dari semua belanja atau makanan oleh Glenn ini, total makanannya itu 410.000. Tetapi yang namanya makan di restoran biasanya ada pajak 10%. Berapa 10%-nya itu? 41.000. Maka total yang kita bayar ke kasir yaitu 410 ditambah 41.000 sama dengan 451.000. Gampang ya? Demikian latihan soal yang dapat saya berikan. Semoga dapat membantu. Selamat belajar dan selamat bermatematika. Terima kasih.